Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Oktavia dengan NIM 2310201078 dari lokal PAI 2C. Di sini Cici bersama dengan salah satu narasumber dan juga salah satu guru yang pernah mengajarkan Cici di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yohanes Pasaribu. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Sempat mengajar Cici juga ketika sekolah di bangku SMP. Sampai sekarang masih aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika dan informatika. Terima kasih, Bapak. Di sini Cici akan mencoba wawancara sedikit, Pak, tentang toleransi dalam beragama. Menurut Bapak, apa sih toleransi dalam beragama itu, Pak? Baik. Toleransi itu adalah, kalau menurut Bapak ya, adalah sikap saling menghargai perbedaan dalam hal apapun sebenarnya. Karena dunia ini kan diciptakan dengan berbagai perbedaan. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, perbedaan agama. Nah, perbedaan itu tidak bisa kita paksakan untuk jadi sama. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya agar dalam perbedaan itu kita bisa bersama. Kita nggak bisa paksakan semuanya jadi sama, tapi bisa kita bersama dalam perbedaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling menghargai. Dengan cara kita saling memahami bahwa perbedaan itu adalah suatu rahmat, suatu pemberian yang tidak bisa kita tolak. Seperti itu. Menurut Bapak, selama Bapak berkuliah sampai dengan menjadi guru seperti sekarang ini, apakah toleransi Indonesia telah berjalan dengan baik, Pak, atau malah menjadi kemerosotan? Baik. Kita tidak bisa menampik ya, semakin berkembangnya kehidupan di masyarakat, tentu semakin banyak batas-batas yang tegas gitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, semuanya itu selalu kita bisa lihat dalam dua sisi. Satu sisi ya itu mungkin dianggap baik karena tidak lagi malu, tidak lagi sungkan dengan identitasnya. Tetapi di sisi lain mungkin juga akan menganggap itu buruk karena itu membuat interaksi antara dua kelompok yang berbeda menjadi lebih kaku, tidak lagi cair seperti sebelumnya. Tapi bagi Bapak sendiri, toleransi yang Bapak rasakan selama ini tidak berkurang. Masih dalam kadar toleransi yang Bapak kenal dari waktu kecil. Ya, memang di awal Bapak sedikit gagap dengan adanya perbedaan identitas yang semakin kontras di lingkungan waktu Bapak kuliah dulu. Itu yang paling terasa. Tetapi sebenarnya itu tidak masalah karena yang belum Bapak lakukan ketika itu adalah memahami perbedaan itu. Semakin Bapak memahami bahwa tiap orang diciptakan berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda, akhirnya Bapak bisa memaklumi bahwa ya tiap orang punya hak untuk menentukan jalannya seperti apa, pilihannya seperti apa, dan itu tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita kecualikan. Ya memang di lingkungan Bapak ada yang beragama secara moderat, ada yang beragama secara lebih keras. Ya, dalam agama apapun ya, ditegaskan dulu, dalam agama apapun, tidak hanya agama Bapak atau agama Cici atau agama yang lain, tetapi juga dalam kehidupan itu kan ada yang orang menanggapinya dengan menikmatinya dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, semakin kita paksakan untuk kita harus ikuti kemauannya kita, itu akan semakin kacau, akan semakin berkurang teman-teman kita, kerabat kita. Jadi ya
ya dimaklumi saja, diterima saja kondisinya seperti itu. Yang jelas ya, kalau ada hal yang kita tidak sepakat, ya kita bersepakat untuk tidak sepakat. Baru dengar? Ya kan ada hal yang mungkin kita tidak bisa sepakati ya. Misalnya Cici merasa agamanya Cici lebih baik. Agama Cici adalah jalan satu-satunya menuju surga. Tapi Bapak bisa aja beranggapannya beda. Agama Bapak yang mengarahkan seperti itu. Ya sudah, kita sepakat saja kalau di hal itu kita tidak sepakat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau buat Bapak, toleransi sebenarnya tidak berkurang. Toleransi itu sebenarnya tetap dalam kadar yang kita kenal sebelumnya. Kalau kita bisa memahami bahwa tiap orang itu memang punya perbedaan caranya. Oke, berarti kuncinya memahami satu sama lain berarti Pak. Oke, terima kasih Bapak. Next question, bagaimana pengalaman Bapak selama tinggal di Indonesia dan bagaimana juga pengalaman Bapak dalam menjalankan ibadah di Indonesia, Pak? Oke. Pertama, Bapak belum pernah mengalami tinggal di negara lain ya. Ya, jadi ya memang cuma di Indonesia gitu. Mungkin Bapak termasuk beruntung karena Bapak berada di jemaat yang lebih dulu established. Ya, Bapak bergereja di GPIB Bukit Kasih. Itu kalau untuk gereja salah satu yang tertua lah di Sungai Penuh ini. Dan ya dengan posisinya ya bersyukur kami mendapat posisi letak gedung gereja yang strategis di sebelah gereja kami polsek gitu. Jadi memang sejauh ini memang minim lah gangguan dari luar. Nah, waktu COVID pun, waktu kita beribadah di rumah pun, ya beribadah di sini aman, nyaman gitu. Ya bersyukur nggak mengalami yang berada di daerah lain yang dipersekusi karena ya boleh Bapak sebutkan kalau Kerinci ini termasuk baik gitu dalam kehidupan antar umat beragamanya. Kami bisa beribadah dengan nyaman, beribadah dengan tenang, ibadah minggu ataupun ibadah di rumah-rumah gitu. Memang ada beberapa tempat yang kita nggak pernah lihat ada ibadah keluarganya di situ karena satu dan lain hal. Tetapi sepanjang mengikuti peribadahan di Sungai Penuh, lalu juga di Jambi, Bapak pernah di Jambi, sayangnya Bapak di Padang cuma sebentar, di Jogja juga cuma sebentar, jadi belum begitu ngerasain. Tetapi di Sungai Penuh, di Jambi itu tetap aman, tetap nyaman, semuanya tetap terfasilitasi dengan baik untuk beribadahnya. Ya tentu dengan rasa hormat juga ya buat teman-teman yang masih kesulitan dengan izin rumah ibadah, kesulitan dengan beribadah di rumah. Tetapi kalau yang saya alami, yang Bapak alami memang masih baik-baik saja gitu. Apakah ada tantangan Pak dalam menghadapi perbedaan ini? Ya pasti ada, karena ya rambut sama hitam isi pikiran beda-beda. Kita nggak bisa maksain bahwa semua orang itu harus sama, harus sesuai dengan maunya kita. Karena dunia itu sudah diciptakan berbeda-beda. Yang paling sederhana, laki-laki perempuannya beda, ya kan? Belum lagi agama, belum lagi warna kulit dan lainnya seperti yang Bapak bilang di awal. Memang tantangannya itu ya sebenarnya yang dibilang tantangan itu yang paling besar kan bagaimana kalau di dalam kelompok ya, kalau di dalam kelompok bagaimana bisa bersehati di dalam kelompok itu. Ya, karena tiap orang punya keinginan berbeda-beda, punya misi berbeda-beda, punya visi yang berbeda-beda, sehingga nggak menutup kemungkinan orang tuh punya pemikiran yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu permasalahan, terutama permasalahan dalam beragama. Ya, Bapak baru coba bisa ceritakan di lingkungan Bapak ya, di gereja saja tuh
pasti ada beberapa yang tidak sepaham kalau misalnya ada sesuatu yang mau dijalankan untuk keperluan ibadah. Pasti ada. Bagaimana sesuatu untuk menjalankan suatu rancangan, suatu program, itu pun bisa jadi pandangannya berbeda-beda. Waktu COVID pun, ketika harus beribadah di rumah, pasti ada yang berpandangan kenapa harus di rumah, kenapa nggak tetap berkumpul di gereja, dan sebagainya. Pasti ada perbedaan seperti itu. Nah, itu baru dalam satu kelompok. Belum lagi kalau kita bicara antar kelompok, apalagi kalau pemahamannya kalau boleh jujur ada pemahaman yang kiri banget atau yang kanan banget gitu. Nah, sampai ya ada yang merasa tidak nyaman gitu, ada yang sudah merasa khawatir gitu kalau misalnya mau beribadah gitu, mau menjalankan kegiatan keagamaan. Itu pasti ada yang namanya tantangan dalam beragama, itu pasti ada seperti itu. Kalau kita tarik lagi ya balik lagi di pembahasan kita sebelumnya, bisa memahami tidak perbedaannya itu? Kalau misalnya kita paksain sama, ya sulit gitu. Tapi kalau kita pahami bahwa itu beda-beda, ya semuanya akan lebih mudah. Ya kita nggak tahu nih apakah ada kepentingan di belakangnya sehingga membuat benturan itu harus dilakukan. Ya kita nggak tahu gitu. Tetapi ya balik lagi, mau nggak kita memahami satu dan lainnya? Mau nggak kita pahami bahwa perbedaan itu memang ada, diciptakan bukan untuk diadu, tapi untuk dipadukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah Bapak merasa ada hak-hak yang belum sepenuhnya terpenuhi, Pak, selama Bapak tinggal di masyarakat Indonesia ini? Hak dalam hal apa ini? Hak dalam toleransi, Pak, dalam beragama. Oke. Hak dalam toleransi ya. Kalau untuk Bapak sudah terpenuhi. Tetapi kalau kita bicara terpenuhi saja, ya itu nggak akan pernah cukup. Karena kehidupan akan bergerak terus, ya kan? Apa yang terjadi sekarang belum tentu sama nanti, belum tentu sama ke depannya seperti apa. Jadi, kalaupun kita bicara tentang ada nggak hak yang belum terpenuhi, kita jangan bicara hak dulu deh. Kita bicara kewajiban kita dulu deh. Kalau ada tetangga meninggal, mau nggak kita urun bantu? Padahal agama beda. Mau nggak urun bantu? Nah, ya Bapak lakukan itu. Dan waktu mungkin Cici pernah dengar waktu Bapak punya keluarga meninggal, ya mau nggak mereka bantu? Mau. Jadi kalau kewajiban kita sudah kita penuhi, dan ini natural di masyarakat ya, kewajiban kita sebagai sesama warga, apapun latar belakang kita penuhi, hak kita dalam hal toleransi beragama, ya secara perlahan akan mengikuti juga. Jadi ya kalau bicara ada nggak hak yang belum terpenuhi, sejauh ini terpenuhi. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, gitu. Oke, terima kasih Bapak. Artinya semuanya sudah aman ya Pak dalam beragama. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dapat membuat Bapak selalu memiliki rasa cinta terhadap Indonesia, Pak? Apakah cinta itu butuh alasan? Terkadang tidak. Terkadang tidak. Ya sudah, kalau Bapak tidak punya alasan untuk mengatakan kenapa Bapak harus cinta kepada Indonesia, apakah harus Bapak sebutkan alasannya? Oke, mungkin itu terlalu berat ya untuk dibayangkan ya. Tapi gini, Bapak lahir di Indonesia. Bapak
melakukan semuanya dari yang masuk sampai yang keluar itu di Indonesia. Bapak juga udah bilang tadi, Bapak nggak pernah merasakan tinggal di negara lain. Ya kita tahu lah informasi di internet sekarang, apalagi kalau kalian lebih sering baca di X ya, itu selalu banyak anggapan-anggapan skeptis tentang Indonesia, ya kan? Merasa pengen cepet-cepet pindah negara, pengen cepet-cepet ganti ini itu segala macam. Ya mungkin mereka punya rasa cintanya seperti itu, tapi bagi Bapak, Bapak sudah lahir, sudah makan, minum segala macamnya di Indonesia. Bapak memakan hasil bumi dari Indonesia. Lantas apa yang bisa Bapak berikan? Nah, yang bisa Bapak berikan ya tenaga Bapak. Ya yang Bapak bisa berikan ya tenaga Bapak, kerinduan Bapak, rasa cinta Bapak, dan keinginan Bapak untuk memberikan yang baik bagi orang-orang di sekitar. Dan semakin Bapak lakukan itu, semakin Bapak sadar bahwa ya yang namanya kita mencintai tidak selalu kita melihat semuanya baik toh. Karena kalau kita lihat yang baik saja tanpa lihat yang buruknya, ya dunia nggak akan seimbang. Semua itu pasti ada untuk keseimbangan itu, dan kita nggak bisa mencintai cuma pada hal yang baiknya saja. Pada hal yang buruknya kita bisa terima tidak. Kalau kita bisa terima itu, baru kita bisa bilang kita cinta sama Indonesia. Dan itu yang Bapak rasakan. Nggak semuanya baik, pasti ada yang buruk. Tetapi hal itulah yang bikin Bapak mengerti bahwa ya negara ini pun tidak sempurna. Kalau kita tidak mencintai negara ini, ya apakah negara ini bisa jadi lebih baik? Ya walaupun gak ada jaminan juga, kalaupun kita mencintai negara ini pasti jadi lebih baik. Tetapi seenggaknya kita tahu apa yang bisa kita lakukan karena kita cinta kepada negara ini. Baik, berarti kalau kita cuma mencintai kelebihan berarti belum bisa dikatakan sebagai cinta berarti. Belum, itu masih terobsesi. Ya kan? Sama kayak Cici. Kalau lihat cowok ganteng, badannya atletis, pintar, tapi perokok, pikir dua kali. Berarti belum cinta, masih obsesi. Ya kan? Jadi ya karena itu kita nggak bisa kita nggak bisa mencintai sesuatu pada hal yang bagus-bagusnya saja. Yang jeleknya kita bisa terima nggak? Gitu. Oh, berarti seperti kita mencintai pelangi, kita harus bisa menerima gemuruhnya juga, Pak. Betul. Oke. Baik Bapak, mungkin sekian saja wawancara kita pada siang hari ini, Bapak. Mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Santai aja. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin itu saja wawancara kita pada siang hari ini bersama Bapak. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.